الذي أمرنا بالاعتماد عليه والأخذ بالأسباب ونهانا عن الاعتماد على غيره والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para jamaah dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita yang sudah beberapa kali kita membahas dengan rujukan kitab A'malul Qulub, pekerjaan-pekerjaan hati, karya Syekh Saleh Al-Munajjid. Salah satu daripada pekerjaan hati adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan definisi tawakal, hakikat daripada tawakal, keharusan untuk melakukan usaha-usaha, tidak hanya menyerahkan kepada Allah tanpa melakukan usaha. Kemudian yang lalu kita sudah membahas apa faedah-faedah yang akan diperoleh oleh orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Syekh Saleh Al-Munajjid menulis dalam kitab ini At-tawakkulu ilmul qalbi wa amaluhu. Tawakal itu ada dua unsur yang terlibat. Yang pertama adalah ilmul qalbi, pemahaman hati. Yang kedua adalah wa amaluhu, amal daripada hati. Maksudnya bagaimana? Kata beliau, amma ilmul qalbi fa ayya'lama bi anna Allah muqaddirul asya'i wa mudabbiruha ila akhir dzalika. Yang disebut dengan ilmu hati adalah hendaknya seseorang memahami betul bahawa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, Allah lah yang menentukan kadar segala sesuatu, dan Allah lah yang mengatur, yang mengelola segala sesuatu, dan seterusnya. Wa amalul qalbi sukunul qalbi lil khaliqi wal i'timad alaihi wathiqatu bihi ila akhir dzalik. Sedangkan pekerjaan hati adalah menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li tawdihil amr naqulu inna 'ala al-'abdi المتوكل على الله أن يتعلم القضايا التالية ويعمل بها. Untuk lebih jelasnya, maka seorang hamba yang bertawakal kepada Allah, kata Syekh Saleh Al-Munajjid, hendaknya dia belajar perkara berikut ini dan kemudian juga mengamalkannya.
seorang hamba yang bertawakal kepada Allah harus dia mempelajari untuk dipahami perkara-perkara berikut ini, selanjutnya dia amalkan. Inilah tadi yang disebut dengan dua hal. Pertama, pemahaman dulu. Yang kemudian adalah amalkan apa yang dipahami itu. Apa saja perkara-perkara yang mesti dipahami, tentu untuk paham dipelajari, untuk dapat dipahami, kemudian diamalkan oleh seseorang yang bertawakal kepada Allah adalah pertama, yaitu Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya ini, ma'rifatur Rabbi wa sifatihi. فعلى العبد أن يعرف الرب بأسمائه وصفاته، يعرف قدرة ربه وكفايته وقيوميته وقوته وعظمته وحياته المطلقة وعدم طروء النوم والتعب عليه. Seorang hamba harus paham betul tentang sifat-sifat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Agung, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan sifat lemah, capek, tidur dan sebagainya. Fa idza arafa al-'abdu kull dzalika tawakkala 'ala Allah haqqa tawakkulihi wa 'alima annahu aslama amrahu lil qawiyyil 'aziz. Kalau seorang hamba paham betul tentang sifat-sifat Allah, maka dia akan bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, karena dia pahami betul bahawa dia telah menyerahkan urusannya kepada yang maha kuat, kepada yang maha perkasa, kepada yang maha kuasa. Ini yang pertama adalah seorang hamba harus paham betul akan sifat-sifat Allah, bahawa Allah Maha Kaya. Maka kalau meminta sesuatu, mintalah sama yang Maha Kaya, bukan kepada manusia yang kayanya walaupun di dunia ini masuk majalah Forbes sebagai orang kaya dunia, tetap kekayaannya adalah terbatas bila berbanding dengan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga raja-raja di dunia, penguasa-penguasa di dunia, tetap saja kekuasaannya terbatas bila dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang tidak ada batas. Orang paling kuat di dunia, maka kekuatan dia tetap terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuat, kekuatannya tidak terbatas. Maka jamaah rahimakumullah, kalau ini dipahami, maka tentu akan menghadirkan keyakinan untuk menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada asbab, tidak kepada manusia atau apapun, karena Allah lah yang maha kuasa, maha kaya. Jamaah rahimakumullah, orang yang sakit sebagai contoh,
Ketika dia pahami dan dia yakini bahawa Allah Maha menyembuhkan, Asy-Syafi. Sehingga dalam doa kita kepada orang sakit, Allahumma anta Asy-Syafi, Ishfi. Ya Allah, Engkau yang Maha menyembuhkan, sembuhkan si fulan dengan kesembuhan yang sempurna. Shifaan tamman ajila, shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Maka orang tersebut tidak menyandarkan kesembuhannya kepada obat dan kepada dokter. Maka dokter-dokter yang beriman ketika mengobati seseorang, dia akan mengatakan, kami ini dokter adalah melakukan usaha untuk menyembuhkan bapak ibu yang sakit. Tapi tidak kuasa kami untuk menyembuhkan bapak ibu. Yang kuasa itu adalah Allah. Cuma kami ini adalah punya ilmu yang Allah beri, maka kami usaha dengan ilmu kami ini untuk mengobati. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi kalau paham betul tentang Allah, maka tentu orang akan menyandarkan urusannya kepada yang maha, tidak yang kekuasaannya terbatas. Yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Munajjid, rusukhul qadami ala tariqit tauhid. Fal 'abdu idza haqqaqa at-tauhid kana lahu min at-tawakkul an-nasibul 'azim. Qala ta'ala, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu. Yang berikutnya adalah yang harus dipahami atau diamalkan oleh seorang yang bertawakal kepada Allah adalah harus kokoh betul ketauhidannya. Maka apabila seorang hamba itu telah kokoh ketauhidannya, maka dia akan memperoleh tawakal dalam jumlah yang luar biasa, atau dia akan mendapatkan tawakal yang luar biasa. Seperti Nabi SAW diperintahkan oleh Allah. Ketika Nabi diutus untuk kemudian mengajak umat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sebagian daripada umat ini berpaling, tidak mau ikut. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Maka Nabi diperintahkan, katakan, hai Muhammad, cukuplah Allah menjadi penolongku. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepadanya lah aku bertawakal. Iktifa'un billah wa tauhidun wa tawakkul. Jadi di sini menjadikan Allah sebagai penolongnya dalam berdakwah. Ketika orang-orang tidak mau mengikuti dakwahnya, tapi tauhidnya kokoh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai penolongnya. Ini jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, kata Syekh Shalih Al-Munajjid, adalah al-i'timadu 'ala Allah azza wa jalla fi kulli al-umur. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka hendaknya dia dalam seluruh urusan dia bersandar kepada Allah. Dan inilah kelebihan di dalam Islam ini,
apapun kita lakukan, maka kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mampu, kita lemah, tapi Allah yang maha kuasa. Maka apapun yang kita kerjakan ada bacaan doanya. Ada bacaan doanya. Kita keluar rumah ada bacaan doanya, masuk rumah ada bacaan doanya. Kita makan ada bacaan doanya, selesai makan ada bacaan doanya, masuk WC ada bacaan doanya, keluar WC ada bacaan doanya. Karena semua itu adalah bentuk daripada kita berserah diri kepada Allah dalam segala urusan kita. Ini jamaah rahimakumullah. Maka disebutkan di sini Syekh Shalih Al-Munajjid, walaysa kama yaf'aluhu ba'dul jahalah hinama yatawakkaluna 'ala Allah idza 'azamul asbab wa fi hali wujudil asbab nasuhu wa ta'allaqu bitilkal asbab. Bukan seperti sebahagian orang-orang bodoh tauhid ya. Bagaimana mereka? Mereka itu bertawakal kepada Allah ketika tidak memiliki asbab. Ya, tidak memiliki asbab. Tapi ketika asbab dimiliki, lalu lupalah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Mungkin ya ini sifat manusia. Ketika seseorang, katakanlah misalnya di tengah hutan belantara, hilang dia, enggak tahu kemana mau pergi, maka kemudian hadir kesadaran dia untuk kemudian menyandarkan urusannya kepada Allah. Karena dia tidak tahu mau sandar ke siapa. Kompas enggak punya, mau tanya enggak ada orang, udah capek jalan keluar cari semua enggak dapat. Nah, maka kemudian dia baru kemudian, ya Allah, neberilah jalan lom bujit lom tubi ni hana doh tubi le. Lo kena tanya hana urang le ya Allah. Nyoba dran ke ya Allah, satu-satunya lo harapkan berselamat lo ya Allah. Nah, setelah kemudian dia selamat, bisa keluar dari hutan tadi dan tidak ada dimangsa oleh binatang buas. Habis itu dia kemudian dapat lagi jalan yang mudah bagi dia. Lupa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi. Dia kemudian menyandarkan urusan-urusannya yang lain kepada Allah. Ini disebutkan adalah bentuk kebodohan sebahagian orang. Ketika kepepet, baru sandarkan kepada Allah. Ketika tidak kepepet, baru lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara orang yang bertawakal adalah orang yang dalam seluruh urusannya dia sandarkan kepada Allah. Urusan yang kepepet, tidak kepepet, semua urusannya dia sandarkan kepada Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya yang perlu dia pahami dan dia amalkan adalah apa? Bagi orang yang bertawakal, husnul dhanni billah. فمتى ما توكل العبد المؤمن على ربه عليه أن يحسن الظن به وأن يعلم أن من توكل عليه كفاه فلا يضطرب قلبه ولا يبالي بإقبال الدنيا أو إدبارها لأن اعتماده على الله ويكون حاله كحال إنسان أعطاه ملك درهما فسرق منه
فقال الملك عندي أضعافه فلا تهتم متى جئت أعطيتك أضعافه من خزانتي فمن يعلم أن الله ملك الملوك وأن خزائنه ملئ لا يقلق إذا فاته شيء. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, yang berikutnya adalah baik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Ketika seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mengetahui betul bahawa kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kita. Maka orang seperti ini tidak akan goyah dan goncang hatinya. Tidak akan goncang jiwanya. Dia tidak akan bermasalah dunia ini mau bagaimana, itu tidak akan berpengaruh bagi dia karena dia ada Allah. Dunia ini mau krisis moneter, dunia ini mau wabah, dunia ini mau apa, bagi dia adalah tidak masalah karena ada Allah. Maka disebutkan contoh di sini oleh beliau, perumpamaan orang ini seperti seseorang yang diberikan oleh seorang raja atau penguasa uang 1 dirham contohnya. Lalu uang itu hilang, dicuri. Maka kemudian si penguasa atau raja yang kasih dia tadi memberitahu kepada orang ini, saya punya banyak lagi dirham-dirham yang lain. Kapan kamu datang akan saya kasih dirham-dirham yang lain. Saya punya banyak stok yang akan saya kasih untuk kamu. Maka tentunya orang ini tidak akan goncang jiwanya dengan uangnya dicuri. Karena apa? Karena dia yakin ada tempat yang dia minta, dan tempat yang dia minta ini sudah menjanjikan kapan dia mau akan diberi berlipat-lipat. Nah, begitu juga seorang hamba yang bertawakal kepada Allah, ketika dia yakini Allah Maha Kaya, maka dia tidak akan goncang kalau sekiranya katakanlah apalah misalnya rumahnya terbakar sehingga habis, tidak sempat dia keluarkan asetnya, dia tidak goncang dengan itu kan dia yakin ada Allah. Walaupun rumahnya dan hartanya sudah tidak ada lagi, tapi ada Allah. Orang yang barangkali, mohon maaf jamaah yang mulia, pergi ke satu tempat, kemudian dicopet dompetnya sehingga tidak punya apa-apa lagi, uangnya sudah diambil, ATM-nya sudah diambil, sedangkan dia di negeri orang. Maka orang yang bertawakal dia tidak akan goncang walaupun uang sudah tidak ada, paspor sudah hilang, apapun tidak ada lagi, tapi dia ada Allah. Maka dia tidak akan goncang dalam kondisi apapun, karena dia ada Allah tempat dia sandarkan. Ini contohnya, dan dia berbaik sangka kepada Allah bahawa saya sekarang memang lagi tidak punya apa-apa karena sudah hilang, dicopet. Dan saya di negeri orang tidak akan bisa pulang kalau saya tidak punya apa-apa. Saya yakin bahawa ada Allah yang Maha Kaya. Maka dia masuk ke masjid salat, kemudian minta salat hajat kepada Allah untuk diberi dia jalan keluar, bisa pulang lagi ke negerinya dengan penuh keyakinan bahawa Allah akan menyelesaikan masalahnya. Ini orang yang bertawakal kepada Allah, tidak akan goncang kehidupannya karena ada Allah bersamanya, sehingga asbab tidak ada masalah karena ada Allah. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah adalah
istislamul qalbi lillah. Fa idza istaslama kastislamil 'abdi dzalili li sayyidihi wa anqada lahu hasalat tawakkul. Berserah diri secara sempurna kepada Allah, ini akan dia peroleh tawakal. Disebutkan satu syair oleh Syekh Shalih Al-Munajjid di sini, idza btulita fathiq billahi warda bihi. Kalau kamu diuji, ditimpa musibah, maka yakinlah kepada Allah. Innal ladzi yakshifu al-balwa huwa Allah. Sesungguhnya yang bisa menghilangkan musibah, mengangkat musibah dari kita adalah Allah. Maka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang mulia, ketika, mohon maaf dalam konteks sekarang ini yang namanya balwa, ya, pandemi corona ini, sudah berusaha kemudian menerapkan kata-kata protokol, dia kemudian memohon kepada Allah untuk melindungi, kena juga dia yakin ini adalah ujian Allah atasnya, meninggal pun sudah ketentuan Allah, dia meninggal, tidak akan goncang orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza qadallahu fastaslim liqudratihi ma limri'in hilatun fima qadallah. Nah, ini diberitahu, ya. Tapi jangan kemudian ini juga menjadi dalih dengan mengabaikan asbab. Kalau Allah telah menetapkan satu ketentuan, maka serahkan diri saja kepada ketentuan Allah. Artinya kita terima dengan ridha. Kalau saya sebut dalam konteks ini COVID, kita sudah terapkan protokol, kita sudah berdoa, malah kita yang kena. Orang tak pakai masker malah mengejek lagi yang pakai masker, mengabaikan protokol, mengejek lagi perintah itu, tapi malah itu tidak kena. Kita yang menerapkan protokol, kita justru yang kena. Dalam kondisi seperti ini, maka orang yang bertawakal tetap dia tidak goncang, karena dia yakini bahwa ini adalah dari ketentuan Allah. Maka malim ri'in hilatun fima qadallah, karena tidak ada cara siapapun dari manusia ini untuk menghindar kalau itu sudah ketentuan Allah. Kalau ketentuan Allah kita kena, ya, maka bagaimanapun akan kena. Tapi ini saya sebut lagi, jangan jadi alasan dengan mengabaikan asbab. Seperti yang saya mulai dulu dari awal, bahwa di antara alasan orang tidak mau menerapkan prokes adalah alasannya, ya, untuk apa prokes? Kalau ketentuan Allah kena, ya kena. Kalau ketentuan Allah enggak kena, ya enggak kena. Ini namanya bukan tawakal, karena mengabaikan usaha.
mengabaikan usaha. Kalau tawakal adalah tetap melakukan usaha, tetapi kemudian menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yakin kepada asbab tapi yakin kepada Allah. Al-ya'su yaqta'u ahyanan bi sahibihi la tay'asanna fa ni'mal qadirullah. Maka jangan pernah putus asa, karena yang maha kuasa itu adalah Allah. Kenapa kemudian kita putus asa? Yang lalu sudah disebut oleh Syekh Saleh Al-Munajjid di pembahasan kita minggu yang lalu, bahwa di antara faedah orang yang bertawakal kepada Allah adalah ada ketenangan jiwa. Ada ketenangan jiwa dalam hidup di kondisi apapun. Maka beliau sampai mengatakan, sekiranya para psikiater, dokter ahli kejiwaan, memahami bahwa obat utama mengobati, ya, ini barangkali tentu sebelum orang jadi gila. Kalau gila apa lagi kita ini kan, ya. Orang ketika lagi stres, lagi goncang, maka obat utamanya adalah tawakal. Maka ini insya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, setiap mohon maaf, ya, mungkin bagi orang yang stres ketika kita ngomong begini, dia katakan, "Dra mangat nepegah anan rata, yang rata kelut." Nah, ini kadang-kadang orang begitu ketika kita ini kan, ya. Tetapi sesungguhnya jamaah yang mulia, ya, bisa kita simpulkan, setiap orang yang stres, ya, karena kondisi tertentu, itu berarti tawakalnya bermasalah. Ya, tentu juga keimanannya bermasalah. Karena kalau orang yang beriman, kondisi apapun itu tidak akan menggoncangkan jiwa dia. Karena apa? Karena keyakinan bahwa tidak ada yang terjadi kecuali atas ketentuan Allah. Lalu kita bertanya, kenapa Allah kemudian menentukan yang tidak baik atas saya? Saya padahal orang baik. Ini namanya buruk sangka kepada Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana baik sangka kok saya, ya, orangnya baik, solatnya selalu jamaah, solat tahajud, puasa Senin Kamis, kok kemudian saya yang seperti ini? Ini su'udzan kepada Allah. Bagaimana berhusnudzan kepada Allah dalam kondisi seperti itu? Kita yakini bahwa Allah sedang menguji kita. Dan Allah ingin apa? Memberikan pahala kesabaran yang sangat besar kepada kita. Maka ketika kita bisa menerima itu adalah ketentuan Allah menguji saya, maka saya tetap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakini apa yang ditimpakan atas kita adalah apa? Ujian kesabaran. Kalau kita sabar, maka Allah akan berikan pahala yang tak terhitung. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala di akhirat nanti tanpa ada batas. Orang yang putus asa juga jamaah rahimakumullah. Orang yang putus asa, ya, itu juga adalah orang yang bermasalah dengan keimanannya. Kenapa bermasalah dengan keimanannya? Ya tadi, Allah Maha Kaya. Kenapa dia putus asa?
Allah meminta kita untuk meminta kepadanya. Kenapa kemudian kita putus asa? Maka setiap orang yang putus asa, itu berarti ada masalah dengan imannya. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, at-tafwidhu. Qala ta'ala ala lisani mu'min ali fir'aun, fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Yang berikutnya adalah berserah atau menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebut oleh orang yang beriman dari kalangan atau rakyatnya Fir'aun laknatullah alaihi, yang diceritakan dalam surah Ghafir ayat 44, bahwa dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna akbara ayatin fi kitabillahi tafwidan qauluhu ta'ala. Imam Ibnu Mas'ud, seorang sahabat juga yang menjadi mufassir Quran selain daripada Ibnu Abbas, mengatakan bahwa ayat yang paling utama di dalam Al-Quran yang terkait dengan kita menyandarkan urusan kita atau menyerahkan urusan kita kepada Allah adalah dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan kepadanya jalan keluar dan akan diberi dia rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Ini jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya adalah yang harus dipahami kemudian diamalkan oleh orang yang bertawakal adalah isbatul asbabi wal musabbabati wa annaha la tastaqillu bi nafsiha fi at-ta'thir. Fa inna man jahada al-asbaba wa 'attalaha fa huwa ghabiyyun jahil wa man i'tamada 'alayha faqad duna al-i'timad 'ala qudratillah subhanahu wa ta'ala fa huwa syirk. Yang berikutnya adalah isbatul asbab, tetap melakukan usaha, tetapi tidak hanya menyandarkan kepada usaha. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, fa inna man jahada al-asbab wa 'attalaha, orang-orang yang tidak melakukan asbab, ya, fahuwa ghabiyyun jahil, ini orang-orang yang betul-betul bodoh. Ya, seperti yang sudah kita sebut yang lalu, bagaimana Allah menegur orang-orang Yaman yang pergi haji di surat Al-Baqarah ayat 197, yang mereka pergi haji tidak bawa bekal apa-apa, pergi kosong. Ketika ditanya, mereka jawab, nahnul mutawakkilun, kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Maka Allah turunkan ayat, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hei, bekalilah diri kalian kalau mau mengerjakan haji, bawa bekal. Jadi Abdullah ibn Abbas mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yaman yang pergi haji tidak bawa bekal, tapi sampai di Mekah minta-minta sama jamaah haji lain.
Sama juga halnya orang yang ingin kaya kemudian salat berdoa tapi enggak kerja. Jadi orang yang tidak melakukan asbab atau bahasa kita usaha, ini orang bodoh. Wa man i'tamada 'alaiha faqat duna al-i'timadi 'ala qudratillah 'azza wa jalla fa huwa syirk. Ini kalimat Syekh Shalih Al-Munajjid. Sebaliknya orang yang hanya menyandarkan kepada asbab, kepada usaha, tidak ada menyandarkan kepada Allah, ini adalah bentuk daripada kesyirikan. Bentuk daripada kesyirikan. Kalau yakin kepada asbab dan tidak yakin kepada Allah, dan tidak menghubungkan kepada Allah. Saya ini sembuh kan karena saya minum ini. Kalau dibilang lagi oleh orang, itu kan cuman asbab obat itu, tapi yang menyembuhkan bukan Allah, bukan obat itu. Ini syirik. Hanya menyandarkan kepada sebab dan tidak yakin kepada qudratullah. Maka yang betul adalah tetap melakukan asbab, tapi tidak menyandarkan 100% kepada asbab, tapi menyandarkan kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah adalah yang maha kuasa. Diberi contoh di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Para muhakkik hadis mengatakan ini derajat hadisnya sahih. An Anas bin Malik qala rajulun ya Rasulullah a'qiluha wa atawakkal atau utliquha wa atawakkal. Qala i'qilha wa tawakkal. Ada orang yang bawa onta, kemudian dia tanya ke Rasulullah, Rasulullah, ini onta saya ikat dulu baru saya tawakal, atau saya lepas saja dengan tawakal kepada Allah? Kata Nabi, ikat dulu baru tawakal. Jadi jangan sampai ada orang ya lepas lembunya di sawah orang, kemudian dia katakan lembu saya serahkan kepada Allah. Kalau kehendak Allah makan padi orang, makanlah. Kalau kehendak Allah enggak dia makan. Ini bukan tawakal. Kalau tawakal, ikat dulu lembunya, baru kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lembu yang diikat tidak lepas. Ini jamaah rahimakumullah. Wa ahyanan qad la yajidul mar'u illa ad-du'a wa ni'ma as-sabab. Kadangkala ada saatnya memang tidak ada pilihan lain untuk melakukan asbab kecuali tinggal doa. Seperti kita sudah cerita yang lalu, ada ini karena waktu kita jamaah rahimakumullah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.